Pernahkah kamu memperhatikan suara merdu yang keluar dari senar gitar saat dipetik? Suara itu tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan fenomena fisika yang menarik. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana getaran senar pada gitar menghasilkan gelombang dan bagaimana konsep dari gelombang satu dimensi. Saya akan tampil di Stadion London, Inggris seperti ini. Sebelum itu, kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Ahmad Thoriq Al-Maliki, Dewi Wulan Lestari, dan Lailatul Hisda, dengan Ibu dosen pengampu Ibu Nurul Hikmah SPD MSc di mata kuliah Persamaan Diferensial Rasial. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan bendanya. Bayangin deh, kamu sedang memegang tali, lalu kamu goyangkan ujungnya. Nah, ujung satunya ikut naik turun bukan? Tapi talinya nggak pindah ke tempat lain, hanya getaran saja yang jalan. Nah, hal yang sama juga terjadi waktu kamu petik senar gitar. Senarnya getar di satu titik, tapi getaran itu menyebar sepanjang senar membentuk gelombang. Gelombang inilah yang jadi kunci utama munculnya suara dari gitar. Secara umum, gelombang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah arah getar yang sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya seperti gelombang suara. Sedangkan untuk gelombang transversal adalah arah getar yang tegak lurus atau searah dengan arah rambatnya. Contohnya seperti senar gitar. Jadi, untuk gelombang yang kita gunakan untuk senar gitar yaitu adalah gelombang transversal. Gelombang mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum dari titik setimbang. Semakin kuat petikan gitar, maka semakin besar amplitudonya. Artinya suaranya lebih keras. Yang kedua ada periode, yaitu waktu untuk satu getaran penuh. Yang ketiga ada frekuensi, yaitu banyaknya getaran per detik dengan satuan hertz. Rumusnya frekuensi sama dengan N per T. Untuk N yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dan T adalah waktu yang diperlukan. Yang keempat adalah panjang gelombang, yaitu jarak antara 2 puncak atau 2 lembah gelombang itu sendiri. Saat senar gitar dipetik, terjadilah suatu gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Yaitu hasil gabungan gelombang datang dan gelombang pantul, yang dikarenakan ujung senar tersebut terikat. Gelombang pantul akan berbalik fase dan membentuk pola simpul dan perut. Untuk mendapatkan rumus dari gelombang stasioner, kita dapat menjumlahkan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Untuk gelombang datang yaitu A sin omega T dikurang Kx. Ini adalah gelombang datang yang simpangan awalnya ke atas dan merambat ke kanan. Sedangkan untuk gelombang pantul yaitu negatif A sin omega T dikurang Kx. Ini adalah gelombang pantul yang simpangan awalnya ke bawah dan merambat ke kiri. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Untuk hasil seperti ini, kita bisa gunakan identitas trigonometri, di mana sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa dikurang beta dikali cos setengah alfa ditambah beta. A dikali 2 hasilnya 2A, negatif dikali omega T ditambah Kx hasilnya negatif omega T dikurang Kx, sehingga kita bisa mengurangkan omega T dikurang omega T hasilnya 0 dan negatif Kx dikurang Kx hasilnya negatif 2Kx, lalu negatif Kx ditambah Kx hasilnya 0 dan omega T ditambah omega T hasilnya 2 omega T. Setengah dikali negatif 2Kx hasilnya negatif Kx dan setengah dikali 2 omega T hasilnya omega T. Kita dapat gunakan lagi identitas trigonometri untuk sin negatif theta itu sama dengan negatif sin theta. Sehingga untuk hasil akhirnya yaitu YP sama dengan negatif 2A sin Kx cos omega T. Karena ada tanda negatif di depan A atau amplitudo, yaitu tanda gelombang tersebut simpangan awalnya ke bawah. Jadi
kita bisa tuliskan hanya dalam bentuk YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Ini adalah perpaduan atau hasil penjumlahan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung tetap, yaitu simpangan gelombang stasioner sama dengan 2A sin KX dikali cos omega T. Untuk 2A sin KX itu merupakan amplitudo hasil interferensi, dan cos omega T adalah faktor waktu yang membuat senar bergetar periodik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan persamaan gelombang pada senar gitar. Gelombang yang dihasilkan dari getaran senar gitar dapat direpresentasikan dengan suatu fungsi Y yang dinotasikan sebagai simpangan vertikal suatu senar dari sumbu X. Simpangan tersebut bergantung pada posisi pemetikan dan waktu pemetikan, sehingga fungsi Y bergantung pada dua variabel bebas, yaitu X untuk posisi sepanjang senar dan T untuk waktu pemetikannya, yang dapat dinotasikan dengan Y sama dengan Y dalam kurung X, T. Selanjutnya diberikan gambar partisi senar gitar, yang dimana pada gambar ini terlihat potongan kecil senar atau partisi dari titik X1 ke X2, di mana tegangan T bekerja di setiap ujung potongan ini membentuk sudut terhadap garis horizontal, yaitu θ1 dan θ2. Kemudian delta Y menunjukkan besar pergeseran partisi senar dari posisi keseimbangannya, sedangkan delta X menunjukkan panjang partisi senar pada saat keadaan setimbang. Berikut juga diberikan keterangan dari simbol-simbol pada partisi senar gitar, yang dimana ada T untuk gaya tegangan, PS merupakan partisi senar, delta Y jarak senar dari posisi kesetimbangannya, kemudian delta Y panjang partisi senar pada posisi setimbang, X1, X2 titik ujung partisi, θ1 merupakan sudut pada titik X1, dan θ2 merupakan sudut pada titik X2. Dengan membagi senar menjadi bagian kecil, kita bisa menerapkan hukum fisika seperti hukum Newton 2 dan menjumlahkan efeknya secara keseluruhan. Berdasarkan hukum Newton 2 diperoleh jumlah gaya yang bekerja pada arah sumbu Y, yaitu sigma FY sama dengan T sin θ2 dikurang T sin θ1 sama dengan MAY. Karena sudut θ1 dan θ2 itu kecil, maka sin θ sebanding atau mendekati tan θ sama dengan delta Y per delta X sama dengan S, dengan interval θ-nya itu 0 sampai pi per 4. AY dapat diganti dengan dot kuadrat Y per dot T kuadrat, dan massa senar digambarkan sebagai massa per satuan panjang P dikalikan panjang PS. Karena PS kecil, maka PS sebanding atau mendekati delta X. Sehingga kita dapat substitusi ke hukum Newton 2, di mana T dikali tan θ2 dikurang tan θ1 sama dengan P delta X dikali dot kuadrat Y per dot T kuadrat, diperoleh hasil menjadi T dikali delta S per delta X sama dengan P dikali dot kuadrat Y per dot T kuadrat. Selanjutnya, ketika delta X mendekati 0, maka perbedaan tan θ menjadi turunan kedua, yang dimana T limit delta X mendekati 0, delta S per delta X sama dengan P dot kuadrat Y per dot T kuadrat, diperoleh hasil menjadi T dikali dot S per dot X dalam kurung delta S per delta X sama dengan P dot kuadrat Y per dot T kuadrat. Selanjutnya kita dapat mengubah bentuknya menjadi T dikali dot per dot X dalam kurung limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X sama dengan P dot kuadrat Y per dot T kuadrat, dan diperoleh hasil menjadi T per P dikali dot kuadrat Y per dot X kuadrat sama dengan dot kuadrat Y per dot T kuadrat. Cepat rambat gelombang didefinisikan dengan C sama dengan akar T per P, sehingga diperoleh persamaan gelombang dimensi 1 ini, yaitu C kuadrat dikali dot kuadrat Y per dot X kuadrat sama dengan dot kuadrat Y per dot T kuadrat.
Selanjutnya kita akan membahas terkait solusi persamaan gelombang pada senar gitar. Kita asumsikan bahwa senar memiliki panjang L dan kedua ujungnya tetap atau dapat diilustrasikan dengan gambar kedua, yang artinya kedua ujung senar ini tidak bisa bergerak. Ini memberikan syarat batas yang dimana kedua ujung senar pada setiap waktu untuk X-nya itu 0 sampai L, yaitu Y dalam kurung 0, T sama dengan 0, Y dalam kurung L, T sama dengan 0. Selanjutnya, senar dipetik tanpa kecepatan awal, diperoleh syarat awal, Y dalam kurung X, 0 sama dengan 0, dot Y per dot T dalam kurung X, 0 sama dengan 0. Kemudian, dengan fx mendefinisikan posisi awal pemetikan, solusi persamaan gelombang dapat diperoleh dengan menggunakan metode pemisahan variabel, di mana solusi persamaan gelombang y dalam kurung x, t diasumsikan berbentuk persamaan y dalam kurung x, t sama dengan x besar dalam kurung X kecil dikali T besar dalam kurung T kecil. Berdasarkan aturan pada metode pemisahan variabel, maka diperoleh dua persamaan diferensial biasa. Yang dimana di sini ada dua persamaan, yaitu I dan I2. Untuk I, yaitu dot kuadrat X besar dalam kurung X kecil per dot X kuadrat dikurang sigma X besar dalam kurung X kecil sama dengan 0. Untuk I2-nya, yaitu dot kuadrat T besar dalam kurung T per dot T kuadrat dikurang C kuadrat sigma T besar dalam kurung T sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan tadi, I1, I2, dan menggunakan persamaan 1 diperoleh persamaan berturut-turut, yaitu untuk persamaan ruangnya, yaitu X besar N dalam kurung X sama dengan A2N sin N pi per L dikali X, dengan N-nya itu dari 1 sampai T hingga. Untuk persamaan waktunya, yaitu T besar N dalam kurung T sama dengan C12 cos N pi C per L dikali T ditambah C2N sin N pi per L dikali T, dengan N-nya itu juga sama, yaitu dari 1 sampai T hingga. Berdasarkan persamaan ini diperoleh persamaan gelombang menggunakan sifat superposisi. Pada teorema 3 adalah Y dalam kurung X, T sama dengan sigma T hingga N sama dengan 1, YN dalam kurung X, T sama dengan sigma T hingga N sama dengan 1 dengan dikali persamaan ruang dan persamaan waktunya, yaitu XN dalam kurung X dikali TN dalam kurung T sama dengan sigma T hingga N sama dengan 1, tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus, maka diperoleh solusi persamaan gelombang yang memenuhi syarat batasnya itu adalah Y dalam kurung X, T sama dengan sigma T hingga N sama dengan 1, AN sin dalam kurung N pi per L dikali X dikali cos N pi C per L dikali T. Dapat kita lihat pada persamaan yang keempat, dengan AN-nya sama dengan A2N C2N dalam kurung N dari 1 sampai T hingga. Nah, untuk AN adalah konstanta yang ditentukan dari bentuk awal simpangan fx menggunakan deret Fourier. Melanjutkan ke bagian 4, kita akan membahas terkait dengan amplitudo gelombang pada senar gitar. Amplitudo gelombang dapat diperoleh dengan menentukan koefisien AN pada solusi persamaan gelombang dengan melibatkan suatu fungsi yang didefinisikan sebagai kondisi awal pemetikan. Nah, berikut diberikan fungsi awal senarnya. Fx dengan Hx per D, X-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan D, dan HL min X per L min D dengan X-nya itu lebih dari D, kurang dari sama dengan L.
Nah, fungsi ini diilustrasikan pada gambar berikut ini. Dengan menggunakan persamaan 4, syarat awal 2, dan persamaan 5, diperoleh Yx, 0-nya itu sama dengan Fx, sama dengan sigma, dengan N dari 1 sampai entah hingga, An sin NV per L dikali X. Nah, berdasarkan definisi deret Fourier sinus dari suatu fungsi f pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan L dan metode integral parsial, diperoleh nilai koefisien An atau amplitudo sebagai berikut. An itu sama dengan 2 per L dengan integral 0 sampai L fx sin nvx per L dx. Itu sama dengan 2 per L dikali dengan integral dengan batas 0 D sampai D, Hx per D sin Nvx per L dx ditambah integral dengan batas D sampai L, H dikali L min X per L min D sin Nvx per L dx. Hasilnya yaitu 2 per L dikali HL pangkat 3 per L min D N kuadrat V kuadrat D sin NVD per L. Jadi, solusi persamaan gelombang 4 dapat dinyatakan sebagai berikut. Yx, T sama dengan Fx sama dengan sigma dengan N dari 1 sampai tak hingga 2L kuadrat per N kuadrat V kuadrat D dikali L min D dikali sin NVD per L dikali sin NV per L X dikali cos NV C per L T, di mana N itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan H adalah simpangan senar, D adalah posisi pemetikan, dan L adalah panjang senar. Sekarang mari kita visualisasikan bagaimana solusi gelombang ini berperilaku. Persamaan 4 mengungkapkan bahwa solusi persamaan gelombang adalah jumlah dari suku-suku yang disebut harmonik, yang berkontribusi pada bentuk gelombang keseluruhan. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita lihat beberapa simulasi berikut ini. Perhatikan video berikut ini ya teman-teman. Nah, kita memiliki simulasi di sini. Simulasi ini membantu kita mengamati pergerakan amplitudo gelombang berdasarkan posisi pemetikan yang berbeda-beda. Kita akan menguji 3 kasus berbeda. Kasus pertama yaitu senar dipetik pada posisi D lebih dari 0 kurang dari L per 2. Dalam skenario ini, senar dipetik lebih dekat ke salah satu ujungnya, seperti yang Anda lihat pada grafik posisi awal senar. Puncak simpangan awal terletak di sisi kiri senar. Grafik pergerakan amplitudo kemudian menggambarkan bagaimana bentuk awal ini berkembang seiring waktu, menunjukkan propagasi gelombang dan pantulannya. Next, untuk kasus 2, senar dipetik tepat di tengah, yaitu D sama dengan L per 2. Ketika senar dipetik tepat di tengah, bentuk awalnya adalah segitiga simetris, dengan titik tertinggi tepat di tengah senar. Pergerakan amplitudo selanjutnya menunjukkan osilasi simetris dan merupakan karakteristik pemetikan di titik tengah. Next, untuk kasus ketiga, senar dipetik pada posisi L per 2 dengan posisi L lebih dari L per 2 kurang dari L. Di sini, senar dipetik lebih dekat ke ujung lainnya. Grafik posisi senar awal dengan jelas menunjukkan puncak simpangan bergeser ke sisi kanan. Mengamati pergerakan amplitudo, kita melihat gelombang merambat dengan puncaknya awalnya di kanan dan kemudian memantul saat berosilasi. Nah, untuk selanjutnya, terakhir, kita analisis pengaruh kecepatan rambat dan panjang senar terhadap bentuk gelombang. Kita tinjau pertama yaitu dari segi pengaruh kecepatan rambat.
Jika C-nya itu meningkat, misalnya karena tegangan T-nya diperbesar, frekuensi harmoniknya meningkat. Ini berarti gelombang bergetar atau berosilasi lebih banyak kali per detiknya. Bentuk gelombang tampak lebih cepat bergerak, meskipun bentuk gelombang dalam ruang atau profil gelombang pada suatu waktu itu tetap sama. Titik-titik pada gelombang akan melewati suatu posisi lebih sering dalam waktu yang sama. Nah, dari panjang gelombangnya itu akan tetap sama. Perubahan kecepatan rambat atau karena tegangan tidak mengubah panjang gelombang intrinsik yang dapat terbentuk pada senar, yang ditentukan oleh panjang senar itu sendiri. Sementara jika C-nya itu menurun, misalnya karena senar lebih berat gitu nih, sehingga ρ-nya itu meningkat, frekuensinya itu menurun, gelombang bergetar atau berosilasi lebih sedikit dalam per detiknya, bentuk gelombang tampak lebih lambat bergerak. Titik-titik pada gelombang akan melewati suatu posisi lebih jarang dalam waktu yang sama gitu. Selanjutnya kita tinjau dari segi pengaruh panjang senarnya. Nah, panjang L adalah dimensi fisik utama dari media rambat gelombang. Jika panjang L-nya itu diperbesar, jarak antar simpulnya itu meningkat sehingga gelombangnya itu lebih panjang. Simpul adalah titik-titik pada senar yang tidak bergerak dan jarak antar simpul akan semakin jauh. Ini berarti gelombang yang terbentuk memiliki panjang gelombang yang lebih besar. Selanjutnya frekuensinya itu akan menurun. Dengan kecepatan rambat yang sama, gelombang yang lebih panjang akan memiliki frekuensi yang lebih rendah. Ini berarti osilasinya lebih lambat. Mode gelombangnya itu lebih longgar. Hanya sedikit gelombang lengkap yang dapat muat dalam ruang senar yang lebih panjang gitu. Jika panjang senar atau L-nya itu dipendekkan, gelombangnya akan lebih pendek, jarak antar simpulnya itu akan berkurang, dan gelombang memiliki panjang gelombang yang lebih kecil gitu. Simpul dan perut gelombang menjadi lebih rapat. Titik-titik diam atau simpul dan titik-titik simpang maksimum atau perutnya itu akan lebih berdekatan gitu. Frekuensinya itu akan naik. Dengan kecepatan rambat yang sama, gelombang yang lebih pendek akan memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Ini berarti osilasinya lebih cepat. Nah, bagaimana? Sekarang kita tahu bukan? Ternyata di balik bunyi indah dari senar gitar, ada banyak ilmu gelombang yang bekerja. Mulai dari getaran, frekuensi, panjang gelombang, gelombang stasioner, pemodelan, solusi, simulasi pergerakan gelombang, bahkan menganalisis kecepatan rambat gelombang. Semua itu saling berkaitan dan menciptakan suara yang kita dengar sehari-hari. Jadi, saat kamu memainkan dan memetik gitar, kamu nggak cuma main musik, tapi kamu juga sedang bermain dengan hukum-hukum fisika. Oke, itu dia penjelasan materi dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bikin kamu makin paham bahwa belajar itu bisa semenarik nada-nada dari petikan senar gitar. Jangan lupa like, share. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.